Selanjutnya marilah kita jaga mata, telinga, dan hati kita untuk menyimak kajian dan guru kita berkita Al-Mukarram Abu Yahya kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Majelisnya akan semua para pimpinan-pimpinan kiai-kiai bisa diberi waktu menyampaikan hal-hal. Baik, ada hal yang sangat mudah. Bagaimana kita menemukan kebahagiaan?
Bagaimana kita menemukan keterangan yang sangat sederhana. Akan tetapi tidak semua orang senang dengan hal tersebut. Hakikat kesenangan dan ketentraman itu ada di dalam hati. Ketentraman hati. Adapun ketentraman hati ini di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Nabi pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan yaltabisuna ila qabdiki wa fi riwayatin ila qabriki." Allah itu mempunyai malaikat yang kerjaannya mondar-mandir malaikat, ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu dan majelis ilmu. Makanya di sini ada ini, dari baca waktu, ada mobil, ada majelis ilmu, ada perluan lengkap. Maka jangan sampai setelah ini jangan sampai setelah ini tidur. Yang sudah datang malam ini, insya Allah bismillah. Amin. Sekali lagi aminnya yang dari hati. Insya Allah bismillah. Malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari majelis seperti ini. Kalau misalnya malaikat itu ketemu, dan sudah tentu beribadah dari malaikat. Malaikat itu langsung bercerita kepada malaikat yang lain. Tugas dari Allah. Kabarkan kepada malaikat semuanya. Kemudian malaikat itu berikan kabar kepada malaikat. Semua malaikat setelah berikan kabar di sini ada majelis ilmu, di tempat tersebut ada majelis zikir. Malaikat itu serempak berdoa, yang doanya adalah ya Allah berikan rahmat. Rahmat itu ketenangan kasih sayang. Ya Allah turunkan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hidup. Amin. Yang terakhir siapa? Malaikat yang terakhir. Yang terakhir adalah malaikat. Malaikat tidak pernah punya dosa. Kalau sudah ada malaikat langsung dijawab oleh Allah. Mendengar doa malaikat, Allah menjawab bi'izzati wa jalali. Jadi sebenarnya aku dan keagunganku sungguh aku turunkan rahmat kepada yang hidup. Dan aku memberikan pengampunan kepada yang hidup. Kemudian malaikat itu bertanya, ya Allah, ada orang yang datang tadi itu banyak dosa, banyak salah, kecil khata. Dia banyak salah, banyak dosa, tapi dia ingin ngatur di rahmat itu betul-betul rahmat itu ketenangan. Akan tetapi kalau sudah rahmat itu dicabut, kalau sudah rahmat dicabut dari hamba dicabut dari hati seorang bila ada. Ini yang pertama. Ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat senang dengan majelis yang semacam ini. Makanya siapa pun kita jangan berkata saya banyak dosa, saya banyak jelek. Kalau kita banyak dosa dan kita jelek, ayo hadir ke tempat semacam ini. Maka di sini akan ada pembuka-pembuka kebaikan. Banyak orang yang bertobat ternyata sederhana. Menghadiri tempat semacam ini Allah akan berubah. Yang biasa maksiat berulang karena ada rohaninya di tempat ini. Maka dari itu berikrarlah menjadi bisa ini. Siapapun dari kita, sejelek apapun kita, kebiasaan kita kayak apapun, yakinkan diri kita bahwa kita harus senang dengan majelis yang semacam ini. Maka dari kita berdoa semoga kita menjadi ahli istiqomah. Amin. Semuanya semoga menjadi ahli istiqomah. Enak kalau tiba-tiba para bapak Allah mengiring kita ke tempat semacam ini tanda Allah cinta.
Berapa ribu orang yang tidak bisa datang ke tempat ini, maka siapapun Anda, sejelek apapun pekerjaan Anda, kalau sudah dibawa oleh Allah ke tempat yang semacam ini tanda Allah mulia. Siapapun dari kita, kalau sudah kita dibawa ke tempat semacam ini, tanda Allah mulia kita. Maka syukuri. Dan cara bersyukurnya, yang saya senang dengan majelis ini, apalagi ada yang saya akan datang. Dan bila majelis ini banyak yang ada ilmu, ada tambahan ilmu. Bisa baik rumah tangga ada tambahan ilmu, bisa baik rumah tangga tambahan ilmu. Tentranya batin doa rahmat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, untuk mencapai ketentraman dan kebaikan, kita ingin menghadiri majelis ini menata hati dengan cerita itu. Ayo kita katakan kita dengan cerita begitu. Cerita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang sekali. Begitu mudah orang mencari kebaikan. Ceritanya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ada orang ahli ibadah di atas gunung. Ahli ibadah di atas gunung kerjaannya adalah sholat, kerjaannya adalah puasa, kerjaan Masya Allah orang di atas gunung sampai begitu hebatnya orang tersebut. Kalau orang tersebut berjalan menurut itu mayorinya. Kalau zaman sekarang mungkin kita menyebutnya wali besar. Itu kan masalah ada preman. Tapi kalau ada dia ada preman. Preman kalau menurut ini adalah kisah asik tentang preman. Ada preman kasar yang kerjanya adalah melakukan kejahatan, kemaksiatan, segala dosa yang dilakukan. Lalu lagi ada kiai di atas gunung pada suatu ketika Nabi bercerita suatu ketika kata Rasulullah, sang kiai yang di atas gunung tersebut telah habis satu bekal, maka sang kiai tersebut harus pergi ke pasar untuk beli bekal untuk dibawa ke atas lagi. Sementara sang preman yang dibawa, ya preman, bandel, kurang ajar, yang tidak benar, ini ternyata saat itu tergerak hatinya untuk pergi ke tempatnya sang kiai. Berangkatlah sang preman naik ke atas gunung. Pengen ketemu sang kiai meminta doa, minta petua. Kemudian kiai yang di atas gunung turun ke pasar mau belanja. Namanya gunung adanya jalan kecil, jalan setapak, bukan jalan gede seperti ini. Berpapasanlah di tengah jalan setapak. Saat berpapasan di jalan setapak ini ya, kita tahu kalau jalannya jalan setapak, kalau nggak ada yang ngalah tabrakan. Sang preman melihat kiai ada di depan matanya, kaget. Ada kiai di sini. Kaget dia, kagum, tadi pengen ketemu di atas, sama ketemu di sini, jadi turun dia. Ada tuh yang orang nakal tapi sama kiai masih hormat, ada enggak? Ada. Itu bakal sama seperti kita ngomong. Bandel, tapi ada kiai masih hormat dia. Ada kiai. Akhirnya apa? Dia terduduk, saking takutnya terduduk di jalan setapak. Mikir lah. Sambil memberikan isyarat dengan tangannya monggo, mangga, silakan. Tapi tidak bisa ngomong, hanya begini Pak. Sang kiai di saat sang preman duduk dan mikir, sang kiai tidak nyebrang begitu, lewati langsung. Sang kiai melewati sang preman yang hanya bisa melihat begini. Dilihatlah sang kiai itu sampai kiai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat. Sang kiai, orang yang katanya ahli ibadah, punya kebaikan banyak, sholat, ngaji, majelis taklim, punya majelis zikir, ibaratnya begitu. Ternyata dia, karena di saat melihat preman tadi, melihatnya dengan mata merendahkan. Nah, hati-hati jangan suka ngeremehin orang. Biar kiai kalau ngeremehin orang, ini contohnya ini. Jadi di saat melihat sang preman ini,
Bukan mengucapkan assalamualaikum, mau kemana kamu? Coba kalau tanya kan ketemu tujuannya kan? Kalau kita tanya preman mau kemana? Mau ketemu kiai kan enak. Cuma dia sombong sama kiai, ketemu preman. Kemana? Preman. Apalagi saya premannya kok mau disasar. Langsung memang saya pantas dulu orang ini. Melewat begitu saja. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi adalah gara-gara sang kiai merendahkan orang, remehin orang, menjadi sebab ibadah itu dicabut oleh Allah. Makanya jangan sudah ngeremehin orang, mentang-mentang sudah hebat, jago ngaji, wah, udah majelis, ibadahnya banyak, umroh, haji. Kalau lihat sama orang kasihan, preman. Ngerendahkan orang menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Lah tapi sisi lain yang biar begitu preman, apa sabda Nabi? Itu preman, orang yang tangannya bejat, katanya jahat, tapi hatinya senang dengan ulama, senang dengan orang baik. Kan diduga orang baik, nggak ngerti kan kalau hatinya dia itu jelek. Sang preman tadi prasangka baik, pengen ketemu kiai. Karena pengen ketemu kiai, berarti hatinya cinta ke kiai, diam-diam itu. Maka itu menjadi sebab mendapatkan hidayah seketika Allah beri hidayah saat itu. Sehingga yang menjadi wali preman ini kurang tepat. Sehingga sang preman yang katanya tadi yang mula-mula jahat, akhirnya sang preman itu mendapatkan hidayah menjadi orang baik, orang mulia. Makanya kunci kebaikan itu enak ya. Senang majelis taklim kayak begini, senang majelis ilmu. Makanya biarpun gak bener kemarin tidak sholat, susah sholat, tapi kalau tiba-tiba ibu semuanya coba. Ini memang begitu nyata dan hakikat itu. Ibu yang mungkin ada yang tidak sholat waktu itu, ibunya ibu yang tidak sholat, yang tidak sholat, yang dia ini, yang kok hatinya senang kepada tempat semacam ini, senang tak, gembira, masya Allah. Ada bu ya orang tidak sholat, tapi masih senang dengan yang demikian ini. Berarti sholatnya bukan karena nantang Allah. Gak ada orang meninggalkan sholat karena kurang ajar sama Allah. Saya ingin masuk neraka, gak ada. Kalau dikasih tahu neraka masih takut. Orang tidak sholat tapi dengar kayak begini, lihat setelah pengajian jadi ahli sholat. Kenapa? Cinta di dalam hatinya. Tapi kalau sudah orang benci majelis ilmu, apaan tuh majelis taklim, diganggu orang, repoti, lihat susah bener dan dia akan dapatkan bencana. Kenapa? Ini majelisnya Rasulullah yang menjalankan Habib Nobel sama para kiai, para anjing nanti. Tapi ini nyambungnya kemana? Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang senang kepada majelis yang semacam ini, biarpun dia sangat jelek, esok hari dia bakal baik. Ini janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang tidak senang dengan hal-hal yang semacam ini, merasa terganggu, merasa ini giliran gangguan, malah senang misalnya. Tapi kalau dengan begini terganggu, apaan tuh, ganggu orang, bikin ribut saja sebagainya, maka susah orang ini dibetulkan, susah orang ini sadar, susah orang ini baik, susah, nggak ada baiknya orang itu. Akan tapi biarpun orang itu ternyata kebiasaannya tidak baik, susah sholat, susah ini, tapi kalau sama ulama hormat, ada pengajian hormat, biarpun belum bisa ngaji bantu, belum bisa datang bantu, untung-untung datang, masya Allah. Lihat pada suatu ketika nanti Allah akan melembutkan hatinya. Jadi gampang ya. Ibu bapak senang tidak dengan majelis ini? Hah? Separuh yang ngomong. Ayo kalau nggak ngomong takut nggak senang beneran nih. Kalau nggak senang, naudzubillah. Ayo, senang bapak ibu? Habib Nobel dilihat bulan depan datang enggak nih? Habib di absen nih. Yang ngaku senang kok bulan depan nggak datang, nih bohong. Sebulan sekali. Insya Allah, amin ya.
dekat sama ulama, dekat sama habaib. Oh, nyambung. Pegang jubahnya, Masya Allah. Tapi jangan pegang jubahnya kok, denger ceramahnya, denger pengajiannya diikuti. Masya Allah. Itu kemuliaan. Mudah jadi cari kemuliaan, senang kepada kebaikan, senang kepada ulama, senang. Begitu sebaliknya akan menjadi sebab hidayah dicabut, apa tadi? Remehin orang lain. Awas hati-hati. Biarpun ustaz, biarpun kiai gede, tapi kita ngeremehin orang, maka itu menjadi hidayah, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita hadirkan. Kita ingin bahwasanya di setiap kampung ada majelis kayak seperti ini. Allah, setiap kampung, dan alhamdulillah kami dengar Ustaz Ibnu Hajar juga punya majelis setiap malam apa Ustaz? Malam Kamis ya? Malam Ahad. Malam Ahad ada, alhamdulillah berkah. Insya Allah jadi kiai-kiai di sini ada jangannya, ada nanti diceritakan, diumumkan di sini. Hari ini ada majelisnya kiai pula, diumumkan nanti tolong akhir November. Majelis mingguannya diumumkan, mungkin ibu ada yang bisa datang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bulanannya ini jangan sampai nggak datang. Masa pengajian setahun sekali waktu hari raya Idul Fitri, itu saja ngantuk ya enggak? Ya sebulan sekali. Kemudian ibu ya, mencari kemuliaan ternyata sangat mudah. Sedang kepada majelis begini, orang awam, kita ada orang awam, diajak zikir la ilaha illallah. Ada bu cerita tetangga orang dekat, subhanallah masa mudanya itu gak baik, masa mudanya tidak baik. Seorang ibu punya cerita tidak baik. Akhirnya tiba-tiba suatu ketika disenangkan oleh Allah kepada majelis begini. Sholat gak bisa, sholat gak bisa, ngaji gak bisa, cuman kok tiba-tiba senang. Jadi majelis kiai, dan kiainya waktu itu bukan kiai masyhur gitu, kiai kampung, dia datang terus. Yang ngajiannya 12 orang, 13 orang. Diceritakan oleh kiai tersebut bahwa ibu itu bergabung belum lama, hanya beberapa bulan saja. Coba, berapa bulan, tapi rajin sekali. Sampai kalau pergi ke pengajian itu bawa, karena yang ngaji cuma 12 bu, bawa jajan 12. Kalau ribuan begini pusing lah ibu. Jadi bawa kue, setelah itu dibagi. Senang betul hadir ke tempat itu. Padahal sholatnya belum benar, ngaji Quran nggak bisa. Kalau sudah diajak zikir sama kiai yang khusyuk bisa nangis. Kita bingung. Yang pinter ilmunya saja belum bisa nangis. Tidak lama meninggal sama anaknya. Waktu nangis, waktu mau meninggal tuh bilang, nak, bacakan saya Al-Quran. Nak. Anaknya bisa baca Al-Quran. Dibacain Al-Quran, anaknya pergi. Karena dia tidak bisa baca Al-Quran, baca la ilaha illallah. Waktu baca la ilaha illallah, anaknya masih di luar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilang suaranya. Dilihat ibunya sudah baring dan meninggal dunia. Allah. Husnul khotimah, dan ini kenyataan. Padahal itu dulu nggak bener, nggak baik. Cuman karena dimulai dari mana? Mencintai majelis ilmu, mencintai tempat ilmu, senang dia, bangga, dan senangnya bukan dibuat-buat, nggak disanjung, nggak disebut bunyai, ya nggak disebut istrinya, kiai dia udah dia senang. Maka dari itu, siapapun yang saat ini detik ini diberi oleh Allah kesenangan datang ke tempat ini, insya Allah orang yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ibu, biasanya kita itu ada silsilah ilmu yang harus kita pelajari. Dan nanti insya Allah silsilah ini akan dihadirkan langsung semuanya oleh Habib Novel. Intinya ibu, orang itu tidak cukup baik kepada Allah saja, tapi harus baik dengan manusia. Ini orang baik kepada manusia gak cukup, kalau gak baik kepada Allah tidak bisa benar. Ada orang ahli sholat, ahli ngaji, ahli puasa, tapi kalau ngomong sama tetangganya lekit, ahli neraka. Ya, dan Nabi SAW, Nabi orang bersabda, inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahara. Ada seorang perempuan kerjaannya bangun malam, siang harinya puasa bu.
Perempuan bangun malamnya hebat, puasanya hebat, cuma dia punya kebiasaan tudibihi jironaha bilisaniha, suka nyakitin tangganya dengan lidahnya. Kalau ngomong seenaknya, ceplos. Coba yang ceplos angkat tangan mau didoain nih. Apa katanya apa? Setelah itu Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu biarpun ahli salat tidak diterima oleh Allah. Innaha min ahli nari, dia termasuk ahli neraka. Maka dari itu majelis ilmu seperti ini nanti membangun hubungan baik kepada Allah sekaligus bagaimana dengan manusia baik. Jadi kalau sedang ngaji nanti bahagia karena apa? Sama suami mesra, sama istri mesra, sama anak baik, sama tetangga ketemu senyum. Ada tak ketemu tetangga cemberut? Ada tak? Ada. Beli mobil dapat dari mana? Kalungnya dipakai semua, haji aja pakai kalung banyak. Ribut. Hatinya kotor, capek. Tapi kalau orang hatinya tentrem, melihat tetangganya beli mobil senang, melihat tetangganya bangun rumah, alhamdulillah. Tapi kalau sudah hati kotor, tempat luas pun jadi kayak sempit. Dianya di sana, Bu, kelihatan di sana, kita di sini. Kelihatan dia lagi. Kalau hati kotor. Tapi kalau hati baik, Bu, biarpun sek-sekan begini, besar-besaran masih sini cukup, masuk sini enggak apa-apa. Sini. Allah. Nah inilah kebahagiaan yang sesungguhnya semacam itu. Dan itu pendidikan ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bu ya. Cukup insyaallah. Nanti belum nonton. Insyaallah. Nah insyaallah diamalkan Bu ya. Apa tadi yang pertama? Saya ingin ilmunya manfaat betul. Yang pertama agar kita baik, senang menghadiri majlis. Menghadiri majlis dulu. Yang kedua, senangkan anak-anak kita, keluarga kita untuk menghadiri majlis yang semacam ini. Yang ketiga, jangan ngeremehin orang. Nah ini kabar. Kadang kita itu sombong menantang ibu haji yang suka pengajian. Lewat tengah pasar ada, mohon maaf, perempuan nakal. Perempuan nakal atau anak mabuk. Ayo. Apa yang ada di hati kita? Biasanya sombong. Kasihan malam-malam begini. Kasihan. Ngeremehin tuh. Ayo siapa di antara kita? Dengar nih. Siapa di antara kita yang lihat tetangga kita mabuk, tetangga kita menjual diri, tetangga kita rusak? Siapa di antara kita yang bisa melihat mereka menyitin air mata, menangis dan memohon pada Allah? Ya Allah, itu tetangga itu mabuk, ya Allah, diberikan petunjuk, ya Allah, ampuni dia. Ayo kita pakai begitu. Kita sering ngomong, malam ini dulu ya. Kalau lihat tetangganya tidak baik yang lain, doain untuk jangan dilucin, jangan ngomongin. Mungkin ada itu perempuan yang jual ini pakai celana yang tak benar ini. Kalau ada mobil lambing-lambingkan, terkenal dia adalah mohon maaf lacur misalnya. Jangan dengan mengebuji. Akan tapi dengan doa, mendoakan doa kemuliaan insyaallah. Doa ya Allah. Tetanggaku itu ya Allah, berikan kemuliaan kepadanya ya Allah. Ilmunya enggak banyak-banyak tapi diamalin. Diamal. Kalau kita doain orang lain itu yang dapat kita. Para bapak. Itu sering dilupakan. Jadi doakan orang lain itu gampang. Itu satu paling enak. Kalau ingin mendapatkan, ingin doa kita dikabul, caranya doain orang lain. Itu sabda Nabi Muhammad bin Muslim yang oleh akhir muslim Allah rilli illa wa qala malaku wa la tabi'i. Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain dengan doa baik kecuali kita ada berdua. Ibu kalau lebih banyak dulu doain tetangga dulu. Ya Allah semoga tetangga rezekinya banyak. Malaikat mendoakan kamu dapat dulu. Allah. Tapi hati kotor mikir, ngapain doain orang? Enggak deh. Hati kotor, hatinya orang tak pernah ngaji. Hatinya orang tak pernah ngaji, susah doain orang lain. Ustaz doain ustaz lain menjadi makmur majlisnya. Jangan sampai ustaz eker-ekeran. Kan begitu. Ustaz doain ya Allah,
Ustaz setelah mengadain majelis, ya Allah semoga majelisnya berkah makmur. Malaikat menjawab, kamu juga begitu sama. Ini jadi mendoakan kebersihan hati itu betul. Gak perlu kita nyaci maki Allah. Sudah majelis kita kayak begini Bu, gak ada musuhan, gak ada kunci, gak ada kera-kera. Itu nanti silsilah panjang. Makanya jangan sampai ada yang lewat. Ada ibu di sana sinetron saja gak putus, sinetron. Masa majelis taklim putus? Insya Allah tidak putus. Amin. Ibu Gofir insya Allah berteman bulan depan tanggal berapa? Nah, untuk Habib Novel tahu pokoknya nggak ada pengumuman datang dulu. Dan kita doain dulu semuanya mendukung dakwah ini, siapapun orangnya kau tahu, ya, yang mendukung dakwah ini, karena ini perlu biaya, perlu ini semuanya. Semoga yang mendukung dakwah ini dimudahkan segala urusannya, dijadikan pejuang Rasul yang ikhlas, ahli surga. Dan semoga Allah memperbanyak pejuang-pejuang. Nanti bisa saja aku tidak harus sini mungkin pindah ke tempat lain, tidak ini, tapi intinya ini. Orang-orangnya juga ini. Mungkin ada di bagian sana tetangga kita di pojok desa sana Bu, jalan sholat. Kita bawa ke majelis ini. Ibu datang secara tak saja 20 orang kok sholat gara-gara pengajian. Berarti ibu mendapatkan pahala 20 orang lagi. Terus pindah-pindah ke apa? Apa satu tempat tidak nanti ke apa? Nanti pindah-pindah dan seterusnya. Biar yang di tempat lain nanti yang tidak pernah dengar pengajian jadi dengar, atau tadi dengar pengajian untuk senang saja, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pengampunan dari Allah dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pengumuman kegiatan baru Islam di Cirebon ya, ada Jumat sore. Bagi yang ada waktu nanti doa konvoy tausiah, doa akhir tahun. Sebelum maghrib, setelah maghrib doa awal tahun setelah maghrib. Kemudian jangan lupa ini pengajian di Cirebon jauh ya. Kajian rutin umumnya di Islamic Center setiap Kamis yang ke-4. Kemudian juga di Umi pengajian di Pondok Pesantren khusus ibu-ibu minggu kedua dan ke-4. Kemudian ibu bisa mengikuti pengajian di Cirebon TV, maksudnya Bu. Tolonglah disisihkan Bu. Cirebon TV malam Jumat ya. Cuman bagi yang malam Jumatnya sudah punya pengajian, apa namanya? Yasinan, ya sudah ikut yasinan saja, jangan diputus yasinan, karena yasinan berkah. Kalau yasinannya diundur, kalau pengen hadir pengajian. Sebab pengajiannya di Cirebon TV sama di Radar TV ada. Radar TV sama Cirebon TV beriringan 1 jam. Berarti setiap malam, setiap minggu ada pengajiannya lagi. Ibu akan ikuti pengajian itu, jangan sampai tidak. Tambah ilmu, anak-anak diajak, suami diajak dengar. Kemudian itu di Cirebon TV sama di Radar TV setiap malam Jumat. Kemudian ada pengajian juga Bu. Tapi bagi yang punya TV loh ya, yang nggak punya TV nggak usah setelah ini nangis-nangis sama suaminya minta dibeli ke TV, nggak usah. Bu yang di pondok nggak ada TV Bu, adanya TV untuk pengajian toh. Nah TV itu banyak nggak baiknya ya. Yang sudah punya TV maka ikuti pengajian. Yang belum punya TV alhamdulillah anaknya selamat. Ada lagi pengajian setiap Senin pagi Bu di MNC TV ya, setiap Senin pagi jam 5 sampai jam 6. Kemudian Maulid Akbar, Maulid besar direncanakan ini jangan wajib ini. Semuanya wajib, ini juga wajib. Maulid Akbar itu adalah pertemuan silaturahmi. Jadi ini keluarga besar. Majelis ini, majelis sana nanti kumpul kumpul bulan Maulid nanti. Ahad pertama di pesantren Al-Bahjah. Ahad pagi tanggal 6 Rabiul Awal 28 Desember. Diingat bulan Desember tanggal 28 sudah direncanakan. Nabung kalau harus naik angkot, jalan kaki juga boleh dari sini ke Cirebon. Ya, pokoknya harus datang nak berangkat jam begini ini, insya Allah sampai sana pas mau jalan kaki. Pokoknya harus datang maksudnya. Ya datang Ibu. Biar tahu Cirebon nanti. Biar tahu Al-Bahjah tanggal 28 Desember
Kemudian malam cinta Rasul itu malam Kamis, itu untuk menghentikan tahun baru Masehi, biar orang tidak hura-hura, biar orang tidak rame-rame, maka di alun-alun tertutup kita ajak berzikir daripada tiup trompet. Itu malam tahun baru Masehi, tapi kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Baik, ini saja pengumuman. Di Indramayu agak dekat lumayan. Sebulan sekali. Di Indramayu sebulan sekali setiap Sabtu malam Ahad yang kedua. Setiap Sabtu malam Ahad. Kalau ibu di tanggalan yang hari Sabtu dan malam Ahad yang kedua itu majelis kami. Insya Allah. Ini saja ibu, kita bukan ditutup. Saya ingin berdoa, ibu yang mengamini. Dan kalau memang cinta majelis tidak boleh ada meninggalkan tempat satu. Kami ada anak kami, ada santri meninggal dunia itu. Mati syahid di pondok, tepatnya di Tulungagung, pulang ke Tulungagung, dikirim ke Tulungagung, jenazahnya sudah kembali. Kami angkat justru kita langsung ke Tulungagung. Maunya Bu, saya sudah izin dari nomor lebih. Gimana kalau ini dibatalin saja? Saya mau ke Tulungagung karena meninggalnya tadi malam, dikubur tadi sore. Kayaknya tak, janganlah, kasihan. Apa tidak pengen silaturahmi? Dan saya pengen silaturahmi dengan ibu-ibu. Mohon diterima silaturahminya para bapak ya. Nah, cuman setelah ini kita harus langsung meluncur ke Jawa Timur. Ya, ini Bu, kami karena kami kesini pengen doa, saya bela ibu, pengen didoain bapak sama ibu, doain kami biar selamat, doain kami biar hidupnya baik di dunia akhirat, maka kami datang ke sini. Ini bukan kita tutup, tapi kita berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzurna wa afina wa la tufridna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tusib alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan semua yang ada di majelis ini ya Allah. Muliakan semua yang mencintai majelis ini ya Allah. Muliakan semua yang berjuang di majelis ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami, jadikan kami mencintai majelis ini. Maka kami mohon di majelis yang mulia ini Allah, jika ada di antara yang datang ke tempat ini adalah hamba-Mu yang jarang sholat ya Allah, maka jadikanlah ahli sholat dan ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika ada di tempat ini yang hadir di tempat ini adalah hamba-Mu ya Allah yang biasa meninggalkan puasa Ramadan, ampuni mereka dan jadikan ahli puasa ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini adalah hamba-Mu yang pernah berjudi, hentikan dan ampuni ya Allah. Itu semua dosa besar kami tebus ya Allah, kami tidak ingin Kau siksa hamba-Mu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang tidak busuk dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini ya Allah, jika ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, jika ada hamba-Mu yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah sehingga tidak Kau siksa wa'idat yang maha pengampun ya Allah. Semua yang ada di tempat ini muliakan. Sebagai apapun dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Kami ingin taubat ya Allah. Kami ingin kembali kepada-Mu ya Allah, dan menjadikan majelis taubat ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Yang diberi rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jadikan kami ahli istiqomah di tempat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang telah hadir pada malam ini ya Allah, bulan berikutnya ya Allah, jangan sampai ada yang uzur ya Allah. Jaga kesehatan mereka ya Allah. Berikan semangat yang lebih ya Allah. Tetapkan hati mereka sehingga mereka bisa tetap menghadiri majelis mulia ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Menjaga kami dengan majelis ini ya Allah, dan lindungi kami dengan majelis para ulama-ulama yang ada di tempat ini. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauh dari percekcokan perselisihan ya Allah. Jauh dari percekcokan dan perselisihan. Dan kami mohon berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kebahagiaan mereka. Mudahkan mereka
untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, madidah dan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau tak jatuh nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.